Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bakal Tunas Channel, yaitu channelnya para pecinta tanaman hias. Buat para anthurium lovers yang baru-baru ingin menanam anthurium ya, di sini akan kita terangkan beberapa jenis dari anthurium atau tanaman hias berjenis anthurium. Untuk yang pertama kita terangkan jenis anthurium berdaun tebal dan berdaun lebar, khususnya untuk remaja kemudian dewasa. Tanaman ini akan cukup memakan tempat ya, jadi jangan coba-coba untuk yang punya lahan sempit menanam anthurium sebesar ini karena cukup memakan lahan ya. Untuk anthurium Jemani sendiri berdaun seperti ini, sedikit agak tebal, dan urat-urat dari anthurium Jemani ini sangat nyata sekali ya. Untuk bagian belakang daun dia cenderung bergerigi, sedikit agak kasar ya. Sedangkan untuk bagian atasnya cukup biasa saja. Namun untuk karakternya berbeda-beda karena anthurium Jemani sendiri itu variannya sangat banyak sekali. Di antara varian-varian Jemani ini, oke, kita akan tunjukkan satu persatu. Mungkin di sini kita punya beberapa jenis dari anthurium Jemani. Ini adalah jenis anthurium varian kobra ya. Ini ditanam dari biji atau benih dari anthurium kobra katalog, dan hasilnya seperti ini. Mungkin ini udah bersilang dengan anthurium yang lain, yaitu pucuknya seperti itu. Ini mirip sekali dengan king cobra ya, anthurium Jemani king cobra. Namun kita juga belum bisa mencapnya ini dengan anthurium king cobra, sebab kalau dari biji nanti akan tumbuhnya akan berbeda-beda dari setiap bijinya atau benih yang kita tanam, walaupun ada dalam satu tongkol atau satu manggar ya. Nah, ini adalah jenis anthurium Jemani naga, namun ini yang berjenis rumpun. Jadi dalam satu pot itu dia tumbuh banyak sekali anakan dari pinggir ya, kemudian merumpun seperti ini. Untuk di sebuah pot cukup bagus karena akan menutup seluruh bagian pot ya, dengan posisinya yang merumpun. Kemudian ini adalah indukan dari anthurium Jemani berjenis jati ya, karena daunnya mirip sekali daun jati, lebar, sedikit agak bulat bagian atasnya. Ini juga ditanam dari biji, jadi ini juga belum tentu full bisa seperti anthurium jati original ya, karena sudah bersilang dengan anthurium yang ada di sini. Karena kita punya beberapa jenis, kemudian ada persilangan secara alami, dan ini yang ditanam dari benih atau biji. Nah, ini jenis anthurium Jemani varian baru dari mangkok ya. Ini persilangan mangkok dengan apa? Jadi ini dinamain anthurium Jemani poligami. Jadi bukan orang aja yang bisa poligami. Anthurium Jemani pun dinamakan poligami karena mungkin persilangan antara 2 atau sampai lebih dari beberapa pohon ya. Jenis lainnya adalah anthurium Jemani poligami. Nah, ini jenis anthurium kobra katalog ya, dengan posisi daun sedikit agak menelungkup dengan ujung daun lancip ya, seperti itu. Ini masih ukuran remaja seperti ini. Ukuran besarnya dia cukup besar sekali dan akan lebih menelungkup pada bagian tengah daun, mirip sekali dengan kepala ular kobra. Adalah Jemani kobra katalog. Kemudian ini jenis anthurium yang kedua, yaitu jenis anthurium hookeri ya. Untuk anthurium hookeri jenis daunnya hampir sama dengan anthurium Jemani, namun untuk ketebalan dia lebih tipis dari anthurium Jemani. Ini adalah anthurium hookeri.
Ini bisa dikembangbiakan dengan cara semai biji maupun potong bagian bonggol bawah pada tanaman ukeri seperti ini. Ukeri sendiri juga bisa dibagi-bagi dari beberapa varian ya, di antaranya yang jenis pink ya. Ukeri pink yang akhir-akhir ini cukup meramaikan dunia pertanaman hiasan Nusantara ya. Kebetulan kita udah punya bibitnya walaupun masih sangat kecil ya. Ini adalah contoh manggar yang bakal menjadi calon biji yang kemudian bisa kita semai atau kita tanam ya. Nah, ini pun jenis ukeri pink variegata ya, semaian dari biji seperti ini. Ini masih cukup sangat kecil ya untuk ukurannya, namun posisinya cukup bagus. Teman bisa lihat sendiri, variegata full pada daun dengan daun baru berwarna pink atau pucuknya berwarna pink seperti ini. Nah, ini yang ketiga adalah jenis Anthurium gelombang cinta atau Web of Love. Ini anthurium yang sangat legendaris sekali karena pernah booming sampai harga puluhan juta rupiah untuk tanaman ini. Kemudian diburu habis-habisan dan akhirnya tumbang juga. Sekarang udah murah. Bahkan ada beberapa dari sahabat pecinta pun udah malas merawat jenis tanaman gelombang cinta seperti ini. Nah, gelombang cinta sendiri atau Web of Love memang dicirikan seperti ini dengan daun bergelombang pada bagian pinggirnya. Kemudian dia juga sedikit agak keras atau kaku ya untuk jenis daunnya. Tebalannya hampir mendekati Anthurium jenis Kimani. Oke, itu Anthurium Web of Love atau gelombang cinta. Oke, ini yang keempat adalah Anthurium corong. Ini masih sangat bayi ya, potongan dari bonggolan kecil. Ini tumbuh jadi beberapa tanaman baru yang belum saya pisahkan. Ini jenis tanaman ini pun udah sedikit agak langka. Jadi untuk ukuran besarnya dia cukup bagus. Akan berbeda dengan yang seperti teman-teman lihat saat ini untuk ukuran besarnya. Untuk Anthurium corong sendiri berkembang biak juga sama saja dengan Anthurium yang lainnya, yaitu dengan cara pemotongan pada bagian bonggolan. Dan untuk yang udah menjadi indukan biasanya dia mengeluarkan biji seperti Anthurium ukeri yang udah kita lihat sebelumnya tadi ya. Seperti itu yang kemudian akan kita semai dan menjadikan benih-benih baru yang mungkin juga akan terdapat varian-varian baru karena secara alami pun dia bisa menjadikannya varian-varian baru yang karena hasil persilangan secara alami ya, melalui serangga ataupun angin. Oke, itu Anthurium corong. Ini untuk ukuran kecilnya ya, Anthurium corongnya. Menempati posisi kelima ya. Ini posisi kelima yaitu Anthurium bintang kejora berbatang panjang ya. Anthurium bintang kejora sendiri juga banyak variannya ya. Ini adalah varian yang cukup jadul seperti ini, yang awalnya memang bintang kejora seperti ini, belum persilangan ya. Jadi original ini bintang kejora. Kalau untuk di kolokasinya ini adalah Colocasia teacup ya, karena bentuk daun seperti ini. Namun ini tidak bisa menyimpan air seperti Colocasia teacup ya atau coffee cup, karena di sini kupingannya terbuka, sedangkan untuk Colocasia tertutup pada bagian sini sehingga air bisa tertampung pada bagian atas daun. Nah, ujung daunnya ini dia memang ke atas ya. Ngacir, kalau kata orang Sunda mah ngacir kaluhur ya. Bagian buntutnya atau bagian ujung daunnya. Itu adalah jenis Anthurium bintang kejora. Yang keenam ini adalah Anthurium sirih atau radikan ya. Ini adalah hasil perkembangbiakan dari potongan bonggol besar. Ini potongannya pada bagian bawah, teman-teman bisa lihat. Ini masih ada batang bawahnya. Ini ada bonggolnya ya. Ini tumbuh 3 tunas baru yang kemudian ini menghasilkan 2 daun plus. Ini juga 2 daun plus. Nah, ini baru 2 daun.
Ini paling belakang tumbuhnya ya, jadi masih kecil. Ya, yang dua ini udah bisa kita siapkan untuk dipisahkan ya, untuk mendorong agar ini cepat tumbuh besar. Ini adalah Anthurium sirih atau radikan yang sudah agak sedikit langka juga. Ini masih ukuran kecil ya, untuk ukuran besarnya sangat besar sekali untuk ukuran daunnya. Pokoknya bentuknya wah sekali. Udah pernah kita upload untuk Anthurium sirih tunggal ya, videonya tentang Anthurium sirih. Oke, itu menempati posisi ke-6 jenis Anthurium, yaitu Anthurium sirih. Ini adalah yang ke-7, yaitu Anthurium berjenis Hookery ya. Ini varian Hookery yang dinamakan Black Beauty karena dia mempunyai list hitam pada bagian pinggir daun, kemudian tulang-tulangnya juga mempunyai list hitam ya. Untuk kesalahan media, dia akan berubah warnanya menjadi hijau seperti Hookery biasa, ataupun secara penanaman dari menanam benih yang menyemai benih itu pun tidak seluruhnya menjadi Anthurium Black Beauty, kebanyakan menjadi Anthurium Hookery biasa karena berbatang akan hijau ya, kebanyakan berbatang hijau, sedangkan ini bertangkai daun atau batang hitam ya. Ini adalah Anthurium Black Beauty, ini untuk ukuran kecilnya. Ini hasil perkembangbiakan dari potongan bonggol dari Anthurium Black Beauty ukuran remaja. Oke, itu untuk posisi ke-7 dari jenis-jenis Anthurium. Adapun kalau pengen lihat gedenya, itu di sana yang gedenya. Menempati posisi selanjutnya ini adalah Anthurium berjenis jari ya, Anthurium jari. Ini terlihat walaupun ini masih seperti ini ya. Ini adalah potongan dari sebuah bonggolan. Ini baru tumbuh 1 daun. Nah, ini bonggolannya masih nyangkut di sini. Ini dikembangbiakan memang secara potong bonggol untuk mendapatkan hasil anakan yang langsung sedikit terlihat besar ya. Sedangkan untuk semai bijinya dia cukup lama untuk menjadi seperti ini. Biasanya daunnya utuh dulu seperti Anthurium corong. Namun ini dari potongan bonggol dia daun sudah pecah seperti ini, sudah mau berbentuk jari ya. Sayangnya ini kita punyanya seperti ini, masih 1 daun. Kita juga nyemai dari biji ya. Oke, teman-teman bisa lihat yang dari biji yang saya semai seperti ini. Nah, ini antara Anthurium jari yang saya semai dari biji. Nah, ini masih nampak ya bijinya seperti ini. Yang baru tumbuh 1 daun, kemudian temannya juga masih belum ngebuka. Jadi untuk posisi anakan yang dari biji seperti ini, dia sama aja seperti Anthurium Hookery. Jadi seperti ini, cuman dia memang sedikit agak panjang. Perbedaannya sedikit agak panjang seperti ini, ya, punya bagian ekor dari daunnya seperti ini. Sedikit agak panjang. Ini yang saya semai dari biji atau benih. Oke, itu menempati posisi 9 yaitu Anthurium jari. Nah, itu 9 jenis Anthurium yang ada di markasnya Bakal Tunas ya. Walaupun masih ada beberapa jenis lainnya yang belum kita bisa review karena bentuknya masih cukup jelek ya, masih belum layak untuk dipublikasi. Jadi mungkin di lain waktu akan kita publikasi juga untuk jenis yang lainnya yang ada di markas Bakal Tunas. Oke, itu 9 jenis dari Anthurium. Oke, cukup sekian dulu tentang Anthurium dan jenis-jenisnya. Semoga video ini bisa menghibur dan mudah-mudahan bisa sangat sekali bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta Anthurium yang baru-baru yang mencintai atau menggeluti dunia per Anthuriuman. Oke, selamat berkebun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.